Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfaru dhunubi was sayyi'at wa bi lutfihi tushfa'u al-'uyubu was sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Para pemirsa Kurma TV, kantor Kementerian Agama Virtual yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita sudah berada pada penghujung Ramadan. Kita biasanya menyantap makanan saat berbuka, lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran melalui pengeras suara dari masjid. Saat kita bersama keluarga, saat-saat sahur, keakraban ini akan pergi bersama Ramadan. Akan tetapi pertanyaannya adalah, ketika Ramadan ini berakhir, maka kita ini sebenarnya menjadi apa? Maka yang lebih parahnya itu, ketika Ramadan itu berakhir, di antara kita itu masih dalam keadaan dosanya belum terampuni. Betapa ruginya kita ketika kita menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kita menunaikan sholat, bahkan sholat di malam pun kita laksanakan. Tetapi ada satu hal, dosa kita belum terampuni. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam penggalan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Rawima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu." Nabi mengatakan, betapa ruginya seseorang ketika dia bertemu di bulan Ramadan, namun ketika dia berlepas diri dari bulan Ramadan itu, sementara dosa-dosanya belum terampuni. Menariknya para pemirsa, ketika ditinjau dari sisi kebahasaan, Nabi menggunakan kalimat ralimaan. Ini artinya bahwa kebiasaan orang Arab itu, dalam tradisi orang Arab, hidung itu merupakan salah satu anggota tubuh yang dianggap mulia. Ketika hidung itu melekat pada tempat sujud dan dihinggap oleh debu, maka itu dianggap sebagai sebuah kerendahan hati. Tetapi ketika hidung itu kemudian dilumuri oleh debu, maka itu dianggap sebagai sebuah kehinaan, sebuah kerugian, kehinaan yang sangat hina. Makanya efektif sekali ketika Nabi menggunakan kalimat al-ma'af. Artinya bahwa betapa ruginya, betapa hinanya seseorang ketika dia bertemu dan berpisah dengan bulan Ramadan, namun dia belum mendapatkan pengampunan dosa. Maka ada beberapa hal yang kita lakukan dalam waktu beberapa hari terakhir bulan Ramadan untuk memaksimalkan kondisi kita pada bulan Ramadan. Yang pertama, kita harus melakukan perubahan pertobatan kita. Para pemirsa Kurma TV yang dirahmati Allah, jangan sampai Ramadan itu dia berlalu, lalu kita masih dalam keadaan seperti semula.
kita harus ada perubahan. Yang tadinya mungkin hubungan kita dengan Allah belum maksimal, seperti kita belum maksimal melaksanakan sholat, belum maksimal dalam melaksanakan puasa, kita belum maksimal dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan lainnya yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah, maka tentu harus kita evaluasi. Dan juga kita harus mengevaluasi hubungan kita dengan sesama manusia. Jangan sampai lisan kita masih saling menyakiti, masih saling menggibah dan lain sebagainya. Maka kita harus benar-benar di saat-saat terakhir ini harus kita bertobat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya bertaubat, taubat yang sesungguhnya. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayi'atikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi kesalahan yang kita lakukan. Yang kedua, para pemirsa Kurma TV yang dirahmati Allah, kita mengevaluasi rutinitas kehidupan kita. Ramadan ini sebagai satu lembaga atau disebut sebagai madrasah pendidikan. Selama bulan Ramadan kita dilatih untuk menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari terbitnya faedah hingga terbitnya. Ini artinya bahwa ketika Ramadan itu berlalu, maka kita berusaha untuk mengimplementasikan kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan yang telah mengajarkan kita untuk menahan diri, menahan hawa nafsu. Bukan hanya sekedar di bulan Ramadan, tetapi diharapkan pasca Ramadan, pembinaan-pembinaan dalam bulan Ramadan dalam diri kita itu tetap terjadi. Yang ketika kita merencanakan kebiasaan kita pasca Ramadan. Ramadan berlalu, bukan berarti segala aktivitas ibadah kita pun berlalu. Jangan sampai kita ini termasuk dalam golongan Ramadan ini, bukan golongan yang robbani, tapi golongan Ramadan ini. Jadi hanya kita melaksanakan qiyamul lail ketika Ramadan, kita melaksanakan puasa hanya ketika bulan Ramadan, padahal di bulan Ramadan juga ada puasa-puasa sunnah. Para pemirsa Kurma TV yang dirahmati Allah, sebelum saya mengakhiri untuk menjelang berbuka episode ini, saya ingatkan kita semua bahwa para ulama terdahulu itu, mereka ketika Ramadan hendak berakhir, mereka merasa sedih, bahkan mereka menangis. Bukan karena mereka meninggalkan kebiasaan berbuka dengan makanan yang lezat, bukan karena pada saat Idul Fitri mereka menggunakan pakaian-pakaian yang indah dan mahal, tetapi yang mereka rasa sedih adalah bulan yang penuh dengan pengampunan itu telah pergi, dan mereka belum tentu akan mendapatkannya pada tahun-tahun yang akan datang. Maka mereka benar-benar memaksimalkan bulan Ramadan dalam ibadahnya. Olehnya itu, saya ingatkan kita sekalian, marilah sebelum benar-benar Ramadan ini berakhir, kita gunakan waktu yang sisa ini dimaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua digolongkan ke dalam orang-orang yang bertakwa sebagaimana harapan dari puasa itu sendiri. La'allakum tattaqun. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita akan bertemu pada Ramadan yang akan datang dengan harapan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan, sekaligus kita tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah sejak bulan Ramadan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.